Nama saya Imur Sli, seorang tunanetra, profesi sebagai tukang pijat. Karena kebetulan di rumah sepi, saya terpaksa harus berkeliling untuk menghidupi keluarga. Kadang-kadang berjalan 1 kilo sampai 2 kilometer, bahkan lebih. Hidup serba kekurangan dan keterbatasan fisik bukanlah kehendak setiap orang. Tapi itu adalah suratan takdir. Lalu bagaimana rasanya berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menawarkan jasa pijat dengan keterbatasan penglihatan? Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini yang justru semua orang menjaga jarak. Inilah pengalaman saya sehari bersama Netra. Saya mau kerja dulu, dari nafkah, belanja anak. Hasil yang banyak, Pak. Ya, amin. Karena apa mau berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perjalanan hari ini bersama Pak Rusli dimulai. Ditemani tongkat serta alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer, setapak demi setapak jalan kami lalui. Pernah nggak Pak kayak tiba-tiba panas apa hujan? Pernah. Jadi kan ini berteduh di pangkalan ojek kan bisa. Nanti kita melewati kantor lurah, polsek, melewati. Ya, pendengar masih menemani Bapak Rusli berjalan mengitari ruas-ruas jalan untuk mencari masyarakat yang memang ingin memakai. Setelah cukup lama berjalan, langkah saya mulai terasa berat. Kami pun berteduh sejenak sembari Pak Rusli menceritakan kisah Jadi hidupnya. tukang pijat ini Bapak berapa lama ya? Ya kalau sebenarnya sudah 20 tahunan. Dari tahun 89, 91. Kalau untuk yang keliling ini Pak? Sekitar 2-3 tahunan aja. Apalagi dengan adanya pandemi gini kan sepi di rumah. Itu berapa biasanya Pak tarif yang diberikan? Ya rata-rata Rp50.000. Dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19 atau yang corona ini Pak, bagaimana Pak penghasilan Bapak? Ya cuman berapa ya? Ya sebenarnya terlalu minim sih. Dapat misalnya berapa gitu, 100-200 potong untuk bayar rumah gitu aja. Sewa rumah Bapak berapa Pak? Kebetulan agak mahal sih, Rp500.000. Paling sering terlambat gitu. Kadang bayar sampai tanggal 25, tanggal 23 baru bayar. Kalau sehari nggak dapat ya dia medol nggak bisa belanja, nggak bisa kemana-mana. Pak Rusli memiliki seorang istri bernama Wahidah yang juga netra. Perempuan inilah yang mendorong Pak Rusli untuk keluar rumah menawarkan jasa pijat. Saya sudah menikah sama Pak Rusli itu puluhan tahun. Dalam menikah selama itu banyak sekali pengalaman kami lalui bersama. Bagaimana kami merawat anak, bagaimana kami membiayai dengan cara yang sangat, ya boleh dibilang lah, sangat menyusahkan. Kalau apalagi untuk dilihat aja menyusahkan, apalagi untuk dirasakan. Merajut rumah tangga bersama, mereka dikaruniai putri bernama Hana. Anak berusia 12 tahun ini yang pertama kali menemani Pak Rusli berkeliling menawarkan jasa pijatnya. Mula-mulanya itu saya yang bantu abah jalan kemana-mana dulu. Sampai akhirnya bapak bisa sendiri. Tuhan ada rezeki Bapak di hari ini. Setelah berjalan berkilo-kilometer, akhirnya ada juga warga yang memanggil. Saya ini lagi sakit pinggang, nah bisa kamu mijitakan? Coba dulu pikirin amannya, berpikir kita ke dalam itu mas. Oh bisa. Oke. Di situ tuh nyaman wadahnya Pak. Atau pas bana atau Pak sakitnya tuh? Ini duduknya kelamaan duduk mungkin di barangkali di kantoran ya. Iya. Berapa tarifnya nih? Ulun burut nih? Kalau bisanya kan usul badan 50. Nah, makasih banyak ulun lah. Ya. Pian ulun baik. Pian dapat. Senang rasanya melihat senyum Pak Rusli. Walau hari ini kita hanya dapat 1 pelanggan saja, tapi bagi Pak Rusli itu semua haruslah disyukuri. Kita menyukuri apa adanya, walaupun kita harus berjuang, hujan, panas. Habis mau tidak mau bagaimana lagi kita? Ya kita pantang menyerah lah.
Kalau minta sih tidak. Makasih ya Pak, hari ini saya sudah diajak berkeliling bersama Bapak. Iya. Ternyata memang tidak mudah menjadi seorang Bapak Rusli. Setelah kita ikuti berjalan setiap harinya beliau harus jalan 2 hingga 3 kilometer untuk mencari rezeki dengan segala keterbatasan yang Bapak Rusli miliki demi menghidupi keluarga di rumah, anak, istri. Dan memang kadang memang beliau juga harus kehujanan, harus kepanasan, namun dilakukan demi keluarga, demi anak dan juga istri. Ternyata seperti ini menjadi seorang ayah dengan penuh tanggung jawab dan juga perjuangan yang harus menghidupi keluarga setiap harinya. Namun apalah kita yang memang sebagian besar masih menjadi manusia yang kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Bapak Rusli merupakan sosok yang bisa membuat kita tersadar bahwa kita tidak ada alasan untuk menjadi manusia yang tidak bersyukur dengan keadaan. Terima kasih Bapak Rusli.